Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Azidah, NIM K2019-2008. Baik, di sini saya akan presentasikan teori-teori perkembangan moral. Pertama, pengertian moral. Secara etimologis, moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin yang bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Menurut KBBI, moral diartikan sebagai akhlak budi pekerti atau susila. Dan secara terminologis ini bisa dilihat langsung oleh teman-teman di link di bawah berikut. Perkembangan moral menurut Jean Piaget yaitu struktur dan kemampuan kognitif, pengembangan moral, penyelesaian masalah sosial. Pengembangan aturan permainan berikut ini hasil pengamatan Piaget. Diketahui bahwa anak-anak di sekitar usia 3 tahun cenderung menerima aturan tanpa proses pertimbangan terlebih dahulu. Anak-anak usia 3-5 tahunan cenderung memperhatikan aturan dari orang-orang yang lebih dewasa meskipun mereka sering melanggar. Anak-anak yang usia 7-8 tahun cenderung sudah memulai menyeragamkan aturan meskipun aturan umumnya belum jelas. Dan konsekuensi. Anak dengan usia lebih muda dari umur 11 hingga 12 tahun cenderung menilai suatu perbuatan berdasarkan konsekuensi yang hanya bersifat material. Begitu juga memberi makna bahwa bohong sesuatu yang jelek dan tidak seorang pun sanggup mengatakan. Hukuman ekspiatoris dan resiprositas. Hukuman harus atas pertimbangan yang wajar antara bobot kesalahan dan bobot penderitaan si pelanggar atas hukuman yang ditimpakan. Dan ini untuk anak-anak yang usia lebih muda dari umur 11 hingga 12 tahun. Dan hukuman resiprositas senantiasa membuat keterkaitan antara hukuman dengan tindakan kesalahan yang dibuat dengan harapan pelanggar sadar akan perbuatannya. Dan ini untuk anak yang usia lebih tua dari umur 11 hingga 12 tahun. Piaget menekankan pada dua bentuk keadilan distributif, yaitu equality dan equity. Equality itu pemikiran bahwa tiap-tiap manusia harus diperlakukan secara sama, dan equity itu pemikiran yang lebih mempertimbangkan tiap-tiap individu. Dan itu memiliki 3 tahap dari respon anak terhadap masalah berdasarkan tingkat usianya. Pertama, tahap just, tahap equality orientation, tahap equity dominatus. Tahap perkembangan moral menurut Piaget, tahap heteronomus dan tahap autonomus. Tahap heteronomus atau tahap realisme moral ini berlaku untuk anak usia lebih muda dari umur 11 hingga 12 tahun. Tahap moralitas kendala. Tahap dipandang sebagai paksaan dari orang yang lebih dewasa. Menilai perilaku moral berdasarkan konsekuensinya. Hukuman dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari pelanggaran. Tahap autonomus atau tahap independensi moral ini berlaku untuk anak yang usia lebih tua dari umur 11 hingga 12 tahun, yaitu tahap moralitas kerjasama, aturan yang dipandang sebagai hasil kesepakatan bersama, menilai perilaku moral berdasarkan niat pelakunya. Hukuman dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak serta-merta namun dipengaruhi oleh niat pelakunya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.